Seperti sekarang sedekah Jumat, sedekah Jumat. Nggak ada dalam Islam sedekah Jumat, nggak ada. Anda perhatikan dalil yang menjelaskan bahwa Jumat, sedekah pada hari Jumat itu lebih utama, barokah dari yang lain. Nggak ada nas, nggak ada nas. Anda perhatikan, nggak ada nas. Jadi kita harus kembalinya kepada apa? Kepada dalil. Dalil yang umum nggak bisa dikhususkan. Anda perhatikan bahwa di antara bantahan untuk ahlul bid'ah, yang pertama, mereka itu semuanya ahlul bid'ah menggunakan hadis dhaif, maudhu, palsu. Nah kita bantah, nggak bisa agama dengan dhaif, dengan hadis dhaif atau palsu. Agama harus dengan hadis yang sahih, tegaknya agama dengan hadis. Ketika kita menghususkan hari Jumat, dari mana dalilnya? Nggak ada dalil. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalahnya. Kalimat-kalimat ini udah jelas akan nantinya jadi bid'ah. Gitu. Berarti kalau yang lain tidak barokah. Hanya Jumat barokah, yang lain nggak barokah. Kalau kita sedekah hari Jumat, kalau hari lain bukan Jumat, kita nggak sedekah. Nggak boleh dalam Islam. Tapi antum minta-minta mulai Jumat, mulai hari Rebo tuh, mulai tuh SMS, mulai WA, sedekah Jumat. Antum harus sedekah. Saya nggak sedekah, antum harus sedekah. Masya Allah, dipaksa orang. Antum jualan apa seperti ini nih? Antum bukan jualan, minta-minta, gitu. Nggak boleh dalam Islam. Sekarang antum gimana? Antum orang suruh sedekah hari Jumat, antum sendiri nggak sedekah. Dan rata-rata orang kalau sudah minta-minta, umumnya jadi tukang bohong, umumnya jadi penipu. Udah sering minta-minta itu, bohong. Dan antum makan harta manusia. Kalau ada kelebihan harta itu kemana itu? Gimana tanggung jawabnya? Udah banyak yang nggak beres ini. Dan ini semua namakan dengan nama dakwah. Ini menghinakan dakwah salaf ini. Minta-minta. Nggak ada sedekah Jumat. Jumat barokah juga. Antum lihat penjelasan fatwa para ulama tentang masalah ini. Nggak ada dalil khusus tentang masalah, nggak ada. Kalau ada, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, sudah ma'ruf, mereka sudah lakukan dan sudah ma'ruf di kitab-kitab para ulama ditulis. Berlomba-lomba mereka, nggak ada seperti itu. Jadi antum jualan biasa aja, jualan. Orang mau beli, alhamdulillah nggak beli, nggak ada masalah. Tapi jangan paksakan orang sedekah Jumat karena antum jualan nasi, jualan kue, sedekah Jumat. Gitu. Antum namanya pada akhirnya bukan jualan, minta-minta pada manusia. Itu nggak boleh dalam Islam. Ini penting saya sampaikan seperti ini karena udah banyak ini, bukan hanya orang awam, para pelajar, orang yang ngaji, ustadz minta-minta. Nggak boleh dalam Islam, kecuali kondisi yang betul terpaksa. Mendingan saya taruh aja di masjid, biar gampang praktis begitu. Awalnya dulu begitu. Rupanya setelah saya pelajari, secara tidak sengaja saya melakukan 4 amalan sekaligus. Yang ini menjadikan si Jum itu jadi amalan yang punya 4 keutamaan. Pertama, sedekah di hari Jumat. Kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah adalah di hari Jumat. Yang kedua, kita sedekah ke tamunya Allah. Siapa? Orang yang habis sholat Jumat. Nah ini jadi jawaban buat yang selama ini bertanya, kenapa si Jum di masjid? Sementara di masjid itu tidak semuanya orang miskin. Ada orang kaya, ada orang mampu. Kenapa disedekahin nasi? Nah ini jawabannya. Bapak Ibu, kita tidak sedang zakat. Kalau zakat itu wajib ke yatim, fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, amil dan seterusnya. Zakat ada aturannya. Tapi kalau sedekah boleh kepada siapa saja, bahkan termasuk pada orang kaya sekalipun. Kalau nggak percaya, coba ketika Bapak Ibu umroh dan haji di Mekah, di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, banyak nggak orang yang bagi-bagi makanan? Banyak? Ya. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Keutamaan sedekah di hari Jumat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah dan takut bangkrut." Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud.
Betapa sulitnya orang bersedekah di saat dia sedang mengejar karirnya, harapannya, obsesinya, dan cita-citanya. Mungkin dia butuh perang batin untuk bisa mengeluarkan Rp20.000. Kaidah umum terkait tingkatan keutamaan amal, bahwa amal yang dikerjakan di waktu mulia memiliki nilai keutamaan yang lebih besar dibandingkan amal yang dikerjakan di waktu kurang mulia. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertama, keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Iqna', beliau menyatakan tentang sedekah di hari Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulullah SAW di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Al-Iqna'. Kedua, keterangan Ibnul Qayyim, salah seorang ulama Hambali. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Keutamaan yang ke-25, bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di selain Ramadan. Saya pernah melihat Syekhul Islam rahimahullah, apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah SAW, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdal dan lebih besar keutamaannya. Zadul Ma'ad. Karena itu, tradisi di masyarakat kita dengan memberikan infak setiap Jumatan, insya Allah termasuk tradisi yang baik. Demikian, Allahu a'lam.